Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya takdimi guru kita semua, guru kita dan penasihat kita, Gus Bahak bin Nur Salim, yang kami selalu memanggil dia dengan Gus Bahak. Alhamdulillah beruntung Unisula pada kesempatan kali ini diperkenankan untuk nyecep ilmunya beliau dengan bersama-sama kita ngaji dengan beliau. Walaupun Jamiah Unisula dosen mahasiswa karyawan nanti penjenengan melalui online, dan alhamdulillah kami ini diuntungkan, diberkahi, dan alhamdulillah ditakdirkan untuk bersama beliau untuk ngaji Sukawro dengan beliau pada kesempatan kali ini. Untuk itu marilah bersama-sama acara yang mulia ini kita awali dengan membaca wasilah umum kita pada adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya kami mohon dawuh-dawuhnya, nasihat-nasihatnya Gus kagem kemajuan Unisula, ketentraman, keselamatan dan keharmonisan Unisula. Oke, matur monggo Gus, kula aturaken salajengipun matur suwun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semasang rektor. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa wala. Teman-teman Unisula yang saya hormati, ya khusus Pak Rektor. Ini langsung ngaji ya, karena waktunya tidak banyak. Jadi ini kitab-kitab yang saya baca ini, diantaranya itu ada penjelasan tentang musibah. Musibah itu dari kata sesuatu yang mengenai kamu, kemudian identik dengan makna yang tidak menyenangkan. Sebetulnya kata musibah itu tidak harus yang menyusahkan, apa saja yang mengenai kamu itu namanya musibah, karena disebut ma'asobaka min hasanatin faminallah. Itu kan dari kata apa saja yang mengenai kamu, baik itu kebaikan juga namanya ma'asobaka. Makanya terusannya ayat wa ma'asobaka min sayyatin. Jadi kemudian orang itu karena nafsunya besar, kalau yang tidak dikehendaki itu dianggap problem. Ya, kalau yang tidak dikehendaki itu namanya problem. Kalau yang dikehendaki namanya nikmat. Nah, bahasa itu bahasa manusia. Kalau bahasanya Allah tidak tahu. Misalnya Anda jadi panitia ozon, malaikat penjaga ozon. Mungkin kalau nggak ada penerbangan itu mereka syukuran, karena nggak terganggu. Tapi kalau Anda pengusaha penerbangan ya nganggap ini musibah. Jadi kalau kamu nanti ketemu malaikat penjaga ozon, kemurnian lapisan ozon, kamu nganggap wah ini susah nggak ada penerbangan, pasti kamu semprot. Kalau yang ngomong yang baik. Nah, begitu juga petani itu kadang minta hujan, kok pas hujan deras tanyakan bakul es. Enggak payu kan gitu. Jadi di ilmu kitab-kitab yang saya baca, kata musibah, kata nikmat itu ada yang hakikat, ada yang menurut kita. Karena ya tadi, kalau Anda malaikat penjaga ozon, mungkin syukuran karena nggak ada penerbangan ya. Kalau Anda menteri bagian nangani tenaga kerja, tambah banyak pabrik, tambah senang karena menyerap tenaga kerja. Tapi kalau Anda mungkin menteri lingkungan hidup, oh ini banyak limbah, ini banyak polusi. Nah kira-kira seperti itulah gambaran hidup. Kalau Pak Bejo jadi rektor, kata kroninya ya alhamdulillah, kata musuhnya ya ini musibah. Alhamdulillah guys. Jadi pola-pola sosial itu Lima pemilihan ini Gus. artinya
Kalau kita pakai bahasa manusia akan selalu gitu, ada subjektivitas, ada nisbi, ada. Lalu gunanya ngaji sama kiai ya tadi orang dilatih pakai bahasanya Allah. Ya bahasanya Allah tadi ya kita tidak tahu persisnya ini nikmat apa musibah, tapi dibalik itu ada hikmahnya, itu sudah dekati bahasa ketuhanan karena apa? Ya, tidak mengklaim. Saya sering guyon, sih untuk guyon tapi tak ilmu nih. Misalnya tadi kamu ada pasangan nganten baru yang baru harmonisnya itu orang mesti bilang alhamdulillah harmonis. Tanyakan ibunya itu mulai lupa daratan, lupa ibunya, lupa keluarganya. Kalau harmonis punya sama istri itu pasti. Jadi kalau ada pasangan harmonis, tanyakan ibunya. Menantu jenengan baik enggak? Oh, ngurus ibu june tok lali wong tua. Atau tanyakan temannya. Saiki lali konco, saiki lali temen gitu karena saking mesranya sama. Nah, di semua segmen kehidupan itu seperti itu, Pak Bejo. Betul ya. Sehingga agama itu mengajarkan bahasa-bahasa sakral yang tidak lekang oleh waktu, yaitu misalnya baca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, subhana rabbiyal azim. Karena bahasa manusia itu tidak pernah sempurna, yang sempurna itu bahasa ajarannya Allah. Kalau itu kan permanen, keadaan apapun ya Allah itu maha suci, keadaan apapun ya alhamdulillah, keadaan apapun Allahu akbar. Sekali kamu kerana manusia itu ruwet. Jadi misalnya kalau sebuah negara itu makmurnya orang taat untuk ke masjid, makmurnya orang nakal mesti ke tempat-tempat maksiat. Jadi kalau kamu berdoa makmur untuk siapa dan ukurannya dipakai untuk apa? Kamu dapat uang banyak, alhamdulillah. Kalau orang baik uang banyak pikirannya ya untuk nafkahi anak istri, bangun masjid ini. Nah, kalau orang nakal kan nanti pikirannya macam-macam, mungkin ingin judi, ingin booking siapa atau untuk kepentingan apa. Ya di sini ini baiknya agama datang untuk manusia. Terus ada ketentuan halal haram, ketentuan melawan hawa nafsu, ketentuan mengelola nafsu, ketentuan meminimalkan nafsu. Nah tanpa itu bahasa-bahasa nikmat itu hakikatnya adab, karena nikmat yang mengarah ke untuk maksiat. Nah itu pentingnya ngaji. Jadi orang akan ya tadi. Kalau kamu punya toko sedang laris-larisnya, tanyakan toko rivalnya. Saya ini sepi laris wae Pak Bejo. Toko pesaing. Iya. Tapi nanti yang sedang tidak laris jangan katakan terus jatuh, tidak juga. Baru kayak laris, terus bergaya loro kabeh, tak ibadah wae. Nah, hal-hal seperti ini itu harus diperhatikan supaya orang itu menilai yang dialami tidak pakai ukuran nafsu tapi ukuran menurut Allah Subhanahu wa taala ma'indahu. Jadi menilai, makanya disebut wal baqiyatu sholihat. Baqiyat itu sesuatu yang abadi, sholihat itu yang bagus. Makanya disebut kalimat thayyibah itu subhanallah bihamdi la ilaha illallah, itu kalimat itu permanen. Tapi kalau kalimat manusia itu tidak permanen. Tadi misalnya kamu bilang nasi itu penting karena makanan pokok, tanyakan pakar diabetes. Oh, nasi itu mengandung gula, kalau orang diabetes nggak boleh kan. Jadi selalu ada masalah. Jadi sama, bisa melihat itu nikmat karena bisa melihat apa saja. Kamu mulai tersiksa punya istri jelek ya karena sering banyak melihat itu. Bisa sadar bahwa yang kamu punya itu paling tidak cantik itu. Baru kayak sering apa? Melihat itu. Nah, sama. Ada orang punya Innova itu senangnya bukan main. Itu mulai ada musibah, ada temannya sana main pakai Alphard, runtuh dia. Gara-gara melihat Alphard terus kelihatan Innovanya itu jelek. Makanya guyonannya orang-orang haji itu, kalau haji kenapa kamu nangis? Semua orang tuh kok cantik karena melihat orang Pakistan, Turki yang jelek hanya istri saya. Biasa. Akhirnya ganti anak istrinya nangis. Kenapa kamu semua orang kok ganteng, yang jelek hanya suami saya. Nah, di sini hebatnya agama. Ukuran mengelola nikmat itu la tamuddanna ainaika. Kamu jangan pernah melihat yang tidak milik kamu, karena awal ketidaksyukuran tuh melihat. Jadi awal ketidaksyukuran itu karena melihat. La tamuddanna ainaika, jangan arahkan pandangan kamu ke hal-hal yang ya tadi. Jadi rektor sudah syukur
Nanti kalau ketemu menteri terus dididing-didingi, dikandang-kandani itu, boleh kok jateka diamu itu. Betul. Jadi menteri pendidikan juga ya bisa ngatur rektor. Ini kalau ketemu presiden, Bisa langsung. doa ya. Nah, nanti jadi presiden juga ya, tapi nanti kalau ada Indonesia ada nggak benernya, ada miskinnya juga mungkin salah-salahan. Kok sebenarnya semuanya juga ada problem itu. Nah, tapi kalau kita melihatnya dengan ketentuan Allah, rektor itu amanah, presiden itu amanah, menteri itu amanah. Saya pernah didatangin seorang menteri, juga pernah didatangin orang-orang top. Terus saya ini jabat top, ini gimana? Ya saya bilang, kalau itu mas'uliyah, tanggung jawab, maka itu ibadah. Tapi kalau kamu rofahiyah, dipakai hura-hura itu ya maksiat. Insya Allah tanggung jawab. Karena tanggung jawab kan malah memperbesar ganjaran kan. Kalau kamu sebelum rektor kan kebaikan kamu terbatas di teman kos, teman relasi. Tapi kalau jadi rektor kan satu uni sula. Makanya pernah ada seorang wali ditanya, kalau andai kan kamu punya doa satu untuk siapa? Untuk presiden. Kenapa ya? Kalau yang baik RT kan kebaikannya hanya satu RT. Kalau yang baik bupati hanya satu kabupaten. Kalau yang baik presiden satu negara. Jadi masyhur itu. Jadi itu ada seorang wali kita. Kalau misalnya kamu levelnya RT, kalau kamu tak yang baik kan, ya namanya levelnya. Ya, makanya ada wali yang sangat luar biasa ditanya. Andai kan kamu punya satu doa sosial. Ya, kalau doa pribadi kan tentu husnul khotimah. Kalau kamu punya jatah doa satu doa sosial, kamu peruntukkan siapa untuk presiden? Kenapa? Sekali beliau baik, manfaatnya lebih luas kan? Ya ini punya jatah doa satu, duduk anak RT yang baik ya sudah, hanya satu kawasan itu aja. Yang baik. Ya, jadi artinya loyalitas agama ini pada negara, pada bangsa itu tidak diragukan lagi karena di Islam itu ada hukum sosial. Nah, cuma bedanya orang wali sama ndak. Wali itu kan menganggap musibah itu dianggap awal kebaikan karena terus orang kembali ke Allah. Dulu itu orang nggak takut mati. Seakan-akan kalau ilmu medis itu menguasai semua gara-gara COVID belum ditemukan obatnya itu. Banyak yang tawadhu. Kemarin-kemarin kayak ada kematian itu, sudah orang PD-nya hidup. Gara-gara ada COVID. Antara orang awam sama profesor sama-sama ngitung hari. Takutnya. Iya kan? Jadi selemah itu manusia ngadepin musibah. Pontang-panting semua negara katanya medisnya paling bagus kayak negara-negara maju juga pontang-panting semua. Jadi makanya saya mohon dari pengajian ini, dari ngaji ini, sampai kalau sholat itu lebih in. Kalimat yang kamu lafadzkan di sholat itu kalimat paling permanen. Rabbana lakal hamdu, engkau layak dipuji, engkau maha suci, engkau maha besar, itu kalimat permanen. Kalau kalimat yang kamu bikin itu tidak ada yang permanen karena subjektivitas tadi. Ketika kamu bilang tadi penerbangan itu kosong atau minim, itu kamu anggap musibah. Kata malaikat penjaga ozon itu bagus sih. Ketika Kementerian Tenaga Kerja bilang banyak pabrik itu bagus penyerapan tenaga kerja, tanyakan ahli lingkungan. Iya, sama di presiden juga sama. Ketika ini jadi presiden, temannya partainya bilang alhamdulillah, tanyakan rivalnya atau musuh politiknya. Rektor juga sama, toko juga sama. Hal-hal seperti ini terus menjadikan wali-wali itu nggak bicara tentang makhluk, hanya bicara tentang Allah. Makanya terus toreko itu kan wiridan paling kelima kan Allah. Maksudnya sudahlah makhluk sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah fi khawdini al-abun, sudah semuanya itu orientasinya ke Allah saja, yang lainnya itu biarin gitu. Zarhum fi khawdihim yal-abun. Makanya ada sholat istisqa nggak mandi-mandi itu karena yang di pojok bakul es. Ini kalau mandi esnya ada. Ternyata ketika orang lain semangat amin karena sawahnya banyak. Terus ini aminnya tenang. Kenapa kamu tidak semangat? Saya tidak punya sawah, nggak ada hujan juga nggak apa-apa. Saya ini penjual es itu. Jadi apa ya? Ya gitu itu kehidupan ya gitu. Ini kabar-kabarnya itu kata ilmuwan itu
lapisan ozon itu membaik itu sekian puluh persen gara-gara pengurangan penerbangan. Oh iya, bisa kamu bayangkan kayak Singapura, Hong Kong per menit ada, ya kan yang pesawat-pesawat yang bandara-bandara paling sibuk. Coba kalau kamu jadi malaikat bagian jaga ozon, rapat terus, gimana ini hentikan pesawat? Mungkin rapatnya tuh udah kofikan aja ya meskipun itu guyon tapi orang biar tahu lah kalau semua yang diciptakan itu ada hikmahnya. Maksud saya itu ada. Kalau ada pabrik tutup, tanyakan pakar lingkungan, bagus sekarang sudah ada limbah, kenapa pabriknya tutup? Tapi kalau tanyakan pekerjanya, susahnya. Nah bayangkan kalau bahasa subjektivitas gini dipakai ilmu hakikat kan kacau. Tapi kalau di ISDA itu hukum sosial pasti ada subjektivitas. Kalau ilmu hakikat ya tadi yang PHK ya tidak mesti gak dapat pekerjaan, saja dapat pekerjaan yang lebih baik. Kan kemarin banyak pilot yang jadi penjual mie. Tapi ketika ditanya hasilnya sedikit tapi kepuasan batinnya meningkat ya karena ketemu keluarga, ketemu yang dulu gak kebayang kan. Ya saya berharap cara pandang Islam ini kita ikuti bahwa di balik semua itu ada hikmah dan menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau nyontohkan di masyarakat itu gini, ketika kamu kecil dolanan keran itu seneng kira karuan, dolanan yuyu seneng, dolanan hal-hal yang nggak menghasilkan uang itu seneng. Tapi ketika Anda dewasa, Anda dokter, Anda profesor, Anda kiai besar menjadi goblok. Untuk seneng aja nunggu punya Alphard, punya uang, punya rumah. Berarti pinter caci ya. Caci itu untuk seneng tuh hal-hal sepele bisa bagi. Tapi harus profesor apa seneng canggih. Padahal ciri utama orang pinter kan mudah mendapatkan yang diinginkan. Ternyata untuk seneng harus mahal. Sementara caci untuk seneng tuh segampang itu. Terus pinter mana kita dengan anak-anak? Jadi itu pelajaran bagi kita bahwa kalau kamu di dunia ingin senang, ketika kita kecil, ketika kita miskin, melarat itu bisa mobil sebenarnya. Kayak ongkos ada di serbu kos, sumur gitu, dengan terlambat bayar. Jadi makanya saya pernah ketemu menteri itu kalau guyon lucu. Saya nak menteri saya dulu itu melihat orang jadi menteri itu top. Setelah saya jadi menteri itu merasa tidak top. Ya, kenapa? Karena semua kesalahan di kementerian saya kayak salah saya. Dulu kan nggak pernah salah. Ya kan kalau kamu nggak menteri Polhukam, nggak ada keamanan apa kan kamu nggak salah. Orang miskin kalau kamu nggak menteri ekonomi kan nggak. Iya betul. Gara-gara kamu menteri malah jadi salah kan. Kalau kamu nggak ketua bulog, kalau nggak ada kesediaan masyarakat kan nggak salah. Kalau kamu ketua bulog kan menjadi. Kalau kamu nggak rektor, kesalahan Unisula kan nggak salah kamu. Gara-gara rektor ikut salah kan? Salah. Itu hebatnya Islam. Makanya Nabi itu harus punya hak syafaat. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Karena seorang Nabi itu yang bertanggung jawab. Itu sekecelok umatmu itu bersyafaat. Ya sama. Kalau kamu sudah kadung jadi rektor, ini mahasiswa kamu. Kalau ada apa-apa kamu harus ikut tanggung jawab. Makanya agama ini datang dengan rasionalitas yang tinggi. Kenapa Nabi itu punya hak syafaat? Ya karena beliau dekat Allah itu pasti. Ya karena tadi kita ini kadung umatnya, maka menjadi tanggung jawab beliau. Dan kita membaca sholawat itu bukti kita loyal. Sama seperti mahasiswa harus punya kartu mahasiswa, bukti kalau kita loyal. Sama yang umatnya Nabi juga punya kartu sebagai umat jumur, yaitu ditandai dengan baca sholawat. Karena nggak mungkin Nabi nggak tanggung jawab karena tadi. Sebelum kamu jadi presiden, semua camping negara kan tidak tanggung jawab kamu. Gara-gara presiden terus kamu jadi tanggung jawab kamu kan. Begitu ya rektor, begitu juga RT. Ya gara-gara Nabi itu seorang Nabi, maka harus tanggung jawab. Jadi itu luar biasa. Akhirnya beliau diberi hak syafaat. Umatnya yang harusnya menjadi ahli neraka, asal bertauhid dijamin ahli surga. Meskipun lewat jalur apa? Syafaat. Makanya saya minta sama Unisula, sama rektor, sama ketua yayasan, jangan apa-apa itu hukumannya sanksi, apalagi DO. Kalau nggak fatal banget itu jangan. Karena ciri utama pemimpin itu ro'id itu menjaga itu ya tidak mengeluarkan. Kecuali yang hal-hal yang ekstrim. Makanya dalam Islam itu jangan mudah mengkafirkan orang. Makanya yang dilawan ahli sunnah itu gerakan takfiri. Karena semangat Nabi itu yang luar dimasukkan, bukan yang sudah di dalam dikeluarkan.
Ya kan? Nah, jadi sebetulnya logika itu yang harus kita pakai. Misalnya kita punya anak 5, yang 2 itu nakalnya minta ampun. Mungkin tetangga enak aja ngomong, usir aja Pak, anak durhaka. Itu yang ngomong enteng gitu mesti tetangga sebelah. Bagi kita orang tuanya enak kira rasanya. Iku anakku kan. Sama. Nabi itu nggak terima kalau umatnya dikeluarkan dari Islam karena Nabi sangat mencintai umatnya. Bahkan yang nakal pun Nabi menghentikan itu tabri hak syafaat. Syafaat ila ahli kabair umat. Saya punya jatah syafaat untuk umatku secara jelas-jelas. Karena semangatnya mengambil atau memasukkan yang luar. Ya kalau anak-anak nakal itu semangat orang tuanya kan dandani. Enak wae tonggo usul kon ngusir ya. Nah, pola-pola itu yang harus kita perkuat, semangat memasukkan, semangat mengayomi, semangat jaga stabilitas, memanage konflik, memanage perbedaan. Ya tadi, di mana-mana Nabi diutus itu memperbaiki yang kurang baik, memasukkan yang belum masuk. Makanya kenapa aliran-aliran takfiri itu ditentang mati-matian oleh mayoritas ahli sunnah, mayoritas umat Islam. Itu sebetulnya nentangnya itu bukan karena sentimen, tidak, logika sosialnya begitu di mana-mana. Inginnya kita ini ya kan kita inginnya kan warga Indonesia sing rapati ngaku Indonesia itu menjadi sangat Indonesia kan. Yang unisula, yang belum Islami menjadi sangat unisula. Ini semangatnya itu memasukkan, bukan mengeluarkan ya. Ya kan jelas kitabnya udkhulu fi silmi kafah, kan pengumumannya untuk masuk, bukan untuk keluar. Jadi logika kita menentang takfiri, sudah mengkafirkan itu sebenarnya logika umum sebenarnya. Ya memang begitulah kalau kita sebagai pengayom masyarakat inginnya ya itu udah ada hanya dalam ahli sunnah ya. Kalau kita ketua RT, ketua RW, kita kiai, kita tokoh, inginnya ya semangatnya merangkul, bukan memukul, bukan. Jadi tadi ya pesan saya, kalimat-kalimat thayyibah yang Anda baca di sholat itu jiwai, karena itu kalimat yang permanen. Kalimat yang kamu lontarkan dari diri kamu sendiri itu pasti ada subjektivitas. Itu tidak bisa kamu pakai swan Allah. Yang bisa dipakai swan Allah itu kalimat-kalimat thayyibah tadi, karena itu permanen, kebenarannya permanen. Makanya disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbik. Tapi kalau kalimat yang kita utarakan itu subjektif semua. Bilang sayang istri ya sampai kapan kan pertanyaan. Ya kan? Cinta unisula ya sampai kapan? Nanti kalau ada konflik tawarin kampus lain yang menjanjikan, perlu dipertimbangkan juga kan. Apalagi cinta partai ya. Ya malah tinggal mana ya kan, malah ya kan. Jadi kalau cinta manusia, bencinya manusia itu ya subjektivitasnya seperti itu. Jadi kalau cinta Allah itu yang abadi. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau kamu mukmin betul ya orientasi yang paling kamu cintai itu Tuhan. Nah sekarang ngaji seperti ini sudah langka. Dikira kalimat-kalimat thayyibah itu kayak mantra, kayak rutinitas. Itu enggak, itu filosofi. Ya itu kalimat permanen yang bisa kamu tanggung jawabkan depan Allah itu ya Allahu Akbar kalimat. Makanya saya bilang sering memberi contoh itu, kalau ada semut sama semut pacaran gitu misalnya, pacarannya itu di daun mangga misalnya. Dia asik sama yang disenangi pacaran. Kata semut kan, saya asik pacaran karena pasangan saya mencintai saya. Sebaliknya bilang gitu. Tapi kalau kamu yang mengendalikan, kamu asik itu karena godong ini orang tak kipatno, sekali tak kipatno tuntas kan. Yang sama ketika kita punya alpat nikmat, kumpul istri nikmat, makan nikmat, kata malaikat bagian gempa, kon gak mau turun sampai aku tak hoyak. Tapi kita karena keterbatasan kita sebagai manusia nganggap makan nikmat itu karena makan sate dengan istri yang kita cintai. Tapi kalau malaikat bagian gempa, kuncinya di saya. Apapun nikmatnya yang kamu makan sekali tak goyak. Nah itu sirinya, rahasianya kenapa kiai-kiai itu matehai malaikat, matehai penjaga langit, penjaga bumi itu karena itu berkontribusi dalam kenikmatan yang kita. Ya. Jadi, kalau kamu tidak mau fatihah itu bisa tersinggung. Itu ya selesai.
Nah, itu bedanya kiai sama rektor, Pak. Ya, jadi saya mohon semohon-mohonnya kalimat-kalimat thayyibah yang sering Anda baca di sholat, di luar sholat, itu patenkan di hati kamu bahwa kalimat itu yang permanen, alaiha nahya wa alaiha namut. Atas nama kalimat itu kamu berani hidup, wa alaiha namut. Atas nama kalimat itu juga kamu sampai ketemu Allah, wa alaiha nub'ats insyaallahu minal amin. Dengan kalimat itu juga kalau ketemu Allah pakai itu. Misalnya kamu ditanya Allah, "Bejo, kamu siapa?" Mukmin Gusti. Aktivitas kamu bersaksi bahwa engkau ini ala kulli syai'in qadir. Lalu depan Allah, "Kamu siapa?" "Rektor Gusti." "Mana kampusnya?" "Sudah berkiamat kan enggak ada kampus." Ya kan, enggak ada semua kan sudah. Ya, jadi makanya disebut ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Apa yang di sekeliling kamu bisa hilang, tapi kalau yang terkait Allah itu akan apa? Makanya saya minta jenengan jadi rektor juga melihatnya untuk kemanfaatan agama. Ya, jadi siapa saja orientasinya itu agama. Saya sendiri itu sering tersiksa misalnya terganggu karena saya mungkin terkenal dianggap alim. Tapi kalau sudah ingat barokahnya terkenal, saya bisa menterkenalkan Allah dan Rasul lewat hukum-hukum yang ditulis para ulama. Bukan Allah yang Rasul menurut hukum yang ditulis orang-orang bodoh. Kan repotnya itu kan gitu kan. Semuanya orang atasnamakan Allah dan Rasul. Sementara dia tidak pernah ngaji. Pertanyaan cerdasnya kan gini. Bagaimana itu mewakili hukumnya Allah dan Rasul? Dia Quran aja tidak hafal, hadis. Pasti itu pendapatnya dia kan, bukan? Tapi kalau yang ngendikan kalau Allah wa Rasul itu orang alim kan, dia bacanya banyak. Itu kan menurut Unisula. Ternyata dia tidak tahu tata tertib di Unisula. Pasti menurut dia kan. Yang berhak bilang menurut Unisula ya kalau dia menguasai ADART Unisula kan kira-kira gitu. Menurut Indonesia ternyata dia ada orang yang ahli UD 45, ada ahli apa. Berarti menurut dia bukan menurut. Nah kira-kira gitu di dunia kiai kalau menurut Islam ternyata dia tidak menguasai Quran, tidak menguasai hadis. Menurut Islam apa menurut dia? Ya kira-kira gitu. Makanya saya senang kalau yang ngaji itu orang yang menguasai Quran dan hadis. Supaya menyampaikan pendapat Islam ya sesuai referensi dan bentukan Allah dan Rasul, karena bacanya banyak. Yang berak ngomong saya ini Indonesia ya yang baca UD, baca ini itu Pancasila. Supaya sangat Indonesia itu loh. Baca nggak mau. Tahu-tahu menurut Islam. Islam yang mana? Dia nggak pernah. Makanya ada seorang kiai pidato tak tegur, dia langsung istighfar. Orang kiai itu harus kalah. Kalau nggak kaya nggak dihormati. Walhasil kiai itu suatu saat saya tak tanya. Memangnya ada target dalam Islam untuk dihormati? Target dalam Islam itu ingin diridhoi Allah. Gue aneh-aneh. Iya ya. Terus kata harus itu kan harus. Kiai harus kaya. Harus itu artinya kalau wajib kan, pengganti katanya wajib. Berarti yang miskin dosa semua. Terus dia bilang astagfirullah, sudah keliwat, sudah gak bisa diistighfar, berat itu. Caranya istighfar kamu harus mencabut kalimat itu di depan umum, karena kamu utarakan di depan umum, kamu harus cabut juga di depan umum. Jadi kapan-kapan kalau pidato bilang gini, ternyata kaya itu wajib, miskin juga penting. Itu kan karena dia cerminan pikirannya dia, karena lama miskin terus bosan miskin terus angin bosannya terus bilang, dia harus bosan-bosannya sendiri jadi statement atas nama Islam. Coba kalau itu diomongkan pas acara Isra Mi'raj, dia seorang kiai dengan atribut kiai yang ditunggu-tunggu fatwanya, ini kan seakan-akan fatwa Islam ini. Padahal fatwanya sendiri. Nah itu makanya saya mohon ya, kalau sholat, kalau pas wiridan tengah malam, subhanallah, astagfirullah, itu anggap itulah kalimat permanen yang alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal alamin. Ya, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.